Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak. Dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara. Dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Kami mau menyatakan hanya Engkau satu-satunya juru selamat, hanya Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Engkau sumber kasih, Engkau sumber segalanya.
Satu-satunya yang satu-satunya yang Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu dari sepanjang malam hingga pagi hari ini Bapa. Engkau masih memberikan kesehatan dan nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ini Bapa. Kiranya curahkan Roh Kudus-Mu hadir di tengah ibadah kami ini Bapa. Kiranya ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan. Berkatilah orang-orang yang turun di bagian dalam pelayanan ini Bapa, agar kiranya mereka mampu membawa pelayanan ini, agar kami boleh bersukacita dalam kemuliaan Bapa. Begitu juga firman yang dengar didengarkan nanti Bapa, kiranya dapat mengubah hidup kami untuk hidup setia dan taat kepada-Mu Bapa. Begitu juga keluarga kami di luar sana Bapa, Engkau yang memberkati Bapa, Engkau membimbing hidup mereka Bapa. Agar kiranya mereka juga dapat hidup di dalam kesetiaan dan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, bila dosa dan pelanggaran kami Bapak, agar kami layak mendapat berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Coba dipersilakan duduk kembali. Kita membawakan pujian pasti benar bersaudara.
juga biarkan kau hidup bekerja. Kau berdamai dalam hidup kami, kau sungguh sukacita. Firman-Mu berharap di aku, sumber damai dalam hidupku. Tuhan dalamku bergerak dalam kemuliaan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita saudaraku. Lebih dari itu semua itu saudaraku. Ada sukacita? Ada sukacita? Kita sedang pagi berdiri, kita mau bersama-sama di Tuhan kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian. Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin, saudaraku.
yang hati yang bagaimana bersama saja Yesus. Sungguh di depan akal itu tidak ada itu yang menunggu dari jalan kasih Tuhan Engkau Bapa terus bersama terus siap selalu kami yang mencari Bapa-Mu hanya Engkau yang sanggup. Silakan kepada tim JKI. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu ya Yesus Kristus Tuhan, untuk setiap anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada di saat ini hanya karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan saja. Di saat ini Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau. Di saat ini saatnya kami untuk mendengarkan akan sebagian isi firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan.
Urapi kami semua Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Senang bisa berjumpa lagi dengan teman-teman sekalian yang ada di lapas. Saya yakin percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Kita digerakkan oleh Roh Kudus Tuhan sehingga bisa berkumpul, bisa memuji, bisa menyembah Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan, dan saya ambil dalam kitab 2 Tawarik. Kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kitab Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Dengan judul Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Demikian pembacaan kita di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Dan khotbah saya pada hari ini, saya ambil tema, jangan pernah menyerah. Ketika banyak masalah, ketika kita menghadapi banyak masalah dan tantangan di dalam hidup kita, tanpa kita sadari bahwa semua itu ada gunanya, yaitu untuk membuat kita lebih mengerti arti hidup ini, kita menjadi lebih kuat dalam menjalani hidup, dan kita tidak gampang atau mudah menyerah. Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk lelah. Di dalam Alkitab, Tuhan sering mengingatkan kita, Tuhan sering berkata bahwa, dan Tuhan sering mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil. Dan
Tidak ada tidak ada yang mustahil dan jangan mudah untuk menyerah. Menyerah dengan berserah adalah dua hal yang berbeda. Kita sering kali mendengar kata-kata ini, kita sering dengar kata menyerah dan kata berserah. Kalau menyerah, kita tidak memiliki daya juang, tidak melakukan apa-apa, dan menerima segala sesuatu sebagai suatu takdir mungkin, ataupun sebagai suatu nasib, seperti itu. Sedangkan berserah adalah kita mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan, dan kita masih akan melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Bagaimana agar kita tidak mudah untuk menyerah? Hal yang pertama yang saya dapati di sini bahwa apa yang kita dengar itu yang akan menentukan. Jika kita ingin menjadi manusia yang tidak mudah menyerah, janganlah menjadi manusia yang hanya mendengar berita-berita dari luar yang tidak pasti, mendengar hal-hal yang berbau gosip, mendengar hal-hal yang tidak baik. Tetapi hal yang harus kita lakukan adalah dengarkanlah firman Tuhan. Apa kata Tuhan tentang hidup kita? Apa kata Tuhan tentang kita? Itu yang harus kita dengar, itu yang harus kita lakukan. Ketika kita menjadi pendengar firman Tuhan, marilah kita menjadi juga sebagai pelaku firman Tuhan. Masalah pasti tetap ada. Selama kita bernafas, selama kita hidup, masalah tetap ada. Tapi bagaimana cara kita merespon akan masalah yang kita hadapi, ataupun sementara kita hadapi itu? Tentunya hal yang harus kita lakukan, tentunya kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita lebih dekat dengan Tuhan, kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Salah satu kunci ketika kita menghadapi masalah, ketika kita berada dalam suatu problem, bahwa kita jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetap andalkan Tuhan. Kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita makin dekat dengan Tuhan, bukan lebih jauh dari Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sebuah kabar baik dan fakta yang dapat memberikan kekuatan serta penghiburan di saat keadaan yang sedang tidak baik. Oleh sebab itu, apapun yang kita dengar di dunia ini, apapun yang kita dengar di dalam dunia ini, kita tetap harus memprioritaskan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita yang utama. Yang kedua, jangan bereaksi, tetapi belajarlah merespon dengan benar. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga dan yang keempat tadi yang sudah kita baca bersama. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga dan keempat. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Hal yang dilakukan oleh Yosafat ketika mendapat suatu ancaman, ketika menghadapi suatu masalah, hal yang pertama yang dia lakukan adalah mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Walaupun di saat itu dia mengalami suatu ketakutan, suatu kekhawatiran, karena yang akan dia hadapi adalah Bani Moab dan Bani Amon dengan pasukan yang lebih besar yang dimiliki oleh Yosafat. Tapi apakah dia menyerah? Apakah dia tidak melakukan apa-apa? Tidak. Yosafat mengambil tindakan untuk mencari Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi Yosafat mengandalkan Tuhan. Jadi hal yang dilakukan oleh Yosafat, reaksi dari Yosafat, respon dari Yosafat ketika menghadapi masalah, dia merespon dengan cara yang benar. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang.
Kita bisa menang ketika kita merespon segala sesuatu dengan benar. Kita respon mengutamakan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah respon yang benar. Ketika kita menghadapi masalah apapun itu, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, segala masalah, apapun itu, segala persoalan hidup, dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Tuhanlah yang akan memberikan kita kemenangan. Dan Tuhanlah yang akan berada di depan kita. Memegari kehidupan kita, memelihara kehidupan kita. Menjaga kehidupan kita. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hal yang ketiga yang juga saya dapat di sini bahwa jangan putus asa dalam mencari Tuhan. Jangan pernah putus asa dalam mencari Tuhan. Coba kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-9. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Hal ketiga yang dilakukan Yosafat, dia tidak akan pernah berhenti untuk mencari Tuhan sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan jawab setiap pergumulan dalam kehidupannya. Apakah Yosafat menghadapi pergumulan yang besar? Ya. Karena Yosafat memimpin rakyatnya, dia harus melihat juga rakyatnya agar rakyatnya tetap selamat. Yosafat memiliki respon yang benar ketika dia mencari Tuhan. Dia terus mencari Tuhan, tidak pernah putus asa, sampai Tuhan menjawab setiap doanya. Apapun masalah yang dihadapi, dia tetap akan terus mencari Tuhan. Karena dia sadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Yang harus kita sadari di saat ini bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Melangkah maju, tapi jangan lupa bersama-samalah dengan Tuhan. Jangan melangkah maju sendiri. Karena kekuatan hanya berasal daripada Tuhan. Jalan keluar itu semuanya dari Tuhan. Apapun masalah kita, semuanya itu berasal dari Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi, tetap ada jalan keluar ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan hal yang keempat yang kita dapati bahwa kita bisa lihat di 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12, kita harus fokus pada Yesus, bukan fokus pada masalah. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Hal yang keempat, sebagai respon Yosafat terhadap serangan besar yang dilakukan oleh Bani Amon dan Bani Moab, adalah dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada Yesus. Dia tidak akan fokus kepada masalah yang dia hadapi. Dia fokus kepada hal untuk mencari Tuhan terus.
Dia tidak akan fokus terhadap masalahnya. Masalah bukan menjadi penghambat, halangan untuk kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Masalah tidak menjadi penghambat atau halangan untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Masalah tidak bisa menjadi hambatan kita untuk kita bisa buka Alkitab kita setiap hari, mendengarkan, membaca firman Tuhan di setiap hari. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan, kita tetap pandang Dia, karena di saat kita hanya fokus pada masalah kita, tanpa kita sadari bahwa masalah tersebut akan mengembang dan mempersulit keadaan. Tetapi di saat kita fokus kepada Yesus, kepada Tuhan, yang akan kita dapatkan adalah pengharapan, kita akan dapatkan penghiburan dan jalan keluar. Dan oleh sebab itu, kita jalani hidup kita dengan berfokus dan mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, akan banyak hal yang kita akan hadapi ke depan. Tetapi melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk kita tidak mudah untuk menyerah. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah menyerah dengan setiap masalah kita. Tanamkan dalam setiap hati kita bahwa kita masih ada Tuhan. Kita masih punya pengharapan. Jangan pernah berpikir bahwa saat ini saya sudah habis. Ingatlah, ke depan pasti ada pengharapan yang telah Tuhan siapkan bagi kita semua. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berkata bahwa kehidupan saya sudah berakhir di sini. Ingat, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ingat bahwa ayat ini dipakai oleh Evander Holyfield ketika dia mengalahkan Mike Tyson. Berulang kali dia katakan ini, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Karena Tuhan akan dapat menyelesaikan setiap permasalahan kita. Dan Tuhan kita ingin tetap fokus kita kepada Tuhan. Tidak fokus pada masalah yang sedang kita hadapi. Dengan kita berfokus dan mata kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan pasti menyiapkan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Tetap maju dalam Tuhan, tetap melangkah, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan di belakang kita, tetapi biarkan Tuhan di depan kita. Karena Dia janji, kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan kepada pembawa acara. Kepada Pak Afan sekarang, demikianlah firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Tetap fokus kepada Tuhan, jangan pikirkan masalah. Kita mau akhiri ibadah kita mau tutup dengan pujian Kau yang terindah. Karena masalah bisa mengganggu teman-teman, ingat, jangan fokus pada masalah. Karena masalah bisa membesar dan bisa merusak pikiran dan jiwa kita. Amin. Haleluya.
Kita mau angkat pujian ini kembali lagi dari awal. Jemaat yang untuk bangkit berdiri. Kau yang indah, kau yang indah dalam hidup ini. Ku cinta kau, ku cinta kau lebih dari segala, dari segala. Setiamu kepadaku, kau yang temani
dan doa berkat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, untuk setiap anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sadari bahwa kami ada hanya karena anugerah Tuhan, kami ada hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan yang mengumpulkan kami, Tuhan yang menggerakkan hati kami datang beribadah, datang memuji dan menyembah. Bahkan kami telah mendengarkan dan merenungkan isi firman-Mu di pagi sampai siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengarkan tadi, itu dapat kami tanamkan dalam setiap hati kami. Kami dapat praktekkan itu dalam kehidupan kami di setiap hari. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan tim Lapas Pematang Siantar yang ada di saat ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, di dalam melakukan setiap ibadah di setiap minggu, Jumat dan Sabtu. Tuhan kiranya memberkati setiap jaringan yang mereka pakai, Tuhan diberkati selalu. Bahkan bagi anggota lapas Tuhan diberkati, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan juga kesabaran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jauhkan kami semuanya ya Tuhan dari wabah virus corona dengan varian jenis apapun juga. Kami doa juga Tuhan, bagi juga tim GKI The Way, Tuhan kiranya memberkati, jaringan juga yang mereka pakai diberkati semuanya Tuhan, alat-alat yang mereka gunakan untuk kelancaran dalam ibadah ini Tuhan, diberkati selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini menjadi doa ungkapan syukur kami, berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan kita menerima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Amin. Shalom. See you in December.